apa ya? Apa? Oke, ya materinya sedikit sih. Materinya mungkin 2 slide, tapi ya kita selesaikan sampai jam berapa ini? Jam 12. Sampai jam 12. Ya, saya punya waktu 2 jam. Oke, saya diminta untuk sharing ya untuk materi after sales service. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak maksudnya after sales service itu apa? Dapat poin nggak? Dapat. Ya. Oke, jadi ini Apa? Kita ini melayani nasabah setelah nasabah ini udah punya polis. Jadi terutama kesehatan ya, kalau misalnya ada klaim, jadi kita bantu mereka untuk misalnya kasih form atau maksudnya membantu mereka lah untuk pengajuan klaimnya. Oke. Thank you. Ya, poin buat si Yuleni. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Saya kasih satu lagi J extra karena mau jawab yang pertama. Oh, thank you. Iya. Oke, J Juli. Mungkin setelah nasabah dapat polis, kita mungkin menerangkan lagi apa yang di polis, kita lebih tahu semua gitu. Oke. Untuk refresh ya, sebelum dia ambil kan kita terangin. Nah, setelah dia dapat polis, kan di polis kan ada macam-macam ini loh. Oke. Ini sekalian. Oke. 1 poin buat J Juli. Ya, thank you Lin. Oke. Mungkin yang terakhir. Apa sih after sales service? Poinnya 2. Ini dikali berapa? 10.000. Belum tahu. Belum tahu. Ayo. Sebetulnya tahu jawabannya, tapi mau jawab malu, takut keliru ya. Ayo. Apa? After sales service? Loh. Ini di sini ada yang sudah dapat polis enggak? Yang ada closing enggak? Siapa yang sudah ada nasabah? Yang sudah ada nasabah boleh katakan selama ini? Amel? Belum ada nasabah? No, selama di Manulife ini? Sudah? Sudah semuanya? Oke, Sari? Ya, selama di Manulife ini yang sudah ada closingan, yang sudah punya nasabah, boleh katakan? Sisi kanan semuanya, sisi kiri itu sudah ada. Bu Maria? Di sini. Tidak apa-apa. Servis untuk diri sendiri. Penny? Sudah? Ya. Kita semua lagi poin ini banyak loh, ini harus habis ini. Tak tambahi 1 lagi jadi 3. Coba ya, Cik. Mungkin nasabahnya mau ada perubahan data untuk mungkin ahli waris diganti, atau dia mau downgrade atau upgrade gitu, kita juga harus mampu untuk melayani ya bagaimana caranya, bagaimana prosesnya gitu. Oke. Baik. Dapat 3 poin. Terima kasih untuk teman-teman di sini. Ya, tepuk tangan ya. Pada dasarnya jawaban dari teman-teman itu benar semua. Ya, itu semua bagian dari service after sales. Oke ya. Nah, mungkin yang halaman terakhir Mas Bunga. Ini sih baca materi soalnya bingung nih mau bahas apa. Karena sebetulnya bukan banyak setelah. Nah, ini. Oke ya, boleh dibaca bersama-sama ya. Yang ini aja ya, jangan yang bahasa Inggris. Saya juga tidak bisa bahasa Inggris. Oke, 1, 2, 3. Layanan orang jual lebih penting daripada sekedar bantuan mengisi administrasi penjualan. Melalui layanan itulah seseorang mendapatkan pelanggan tetap. Ya.
yang bawah ini mungkin bisa dibantu salah satu bacakan mungkin. Jelusi apa? Baca. Poinnya 2. Tidak kelihatan? Mana gitu tuh. Pan ini kursi penting kosong. Beda depan? Yang hijau itu. Iya, iya. Yang hijau. Ya, angkatan dulu, angkatan dulu. Oke. Siapa? Ya, tidak apa-apa. Satu paragraf ini C. Prisil, satu lagi. Bawahnya lagi nanti Jelusi. Ayo. Pelayanan purna jual yang tepat dan profesional akan membukakan pintu bisnis baru bagi Anda dari tempat yang sebelumnya tidak dapat Anda masuki sendiri. Oke, berikutnya sih. Selain itu, layanan purna jual yang profesional akan membuat nasabah loyal kepada Anda dan melindungi bisnis Anda dari masuknya kompetitor. Oke, keren. Terima kasih, C. C. Prisil, 2 ya, C ya. Oke, ya. Jadi karena ini tidak ada materi atau teori, ya. Karena sifatnya ini sebetulnya dari pengalaman teman-teman kalian semua, mungkin mumpung boleh minta saling sharing ya, ya mungkin ada pengalaman ya. Di halaman terakhirnya mungkin semua. Ya. Menurut Anda bagaimanakah after sales service yang baik itu dan mengapa penting untuk dilakukan? Ceritakan pengalaman Anda. Ya, jadi karena ini ada berapa orang ya? 3, 4, 10, 11 ya. Boleh nanti berdua berpasangan ya. Ya, nanti mau kasih waktu 10 menit, di 5 menit nanti bergantian ya. Teman-teman mungkin bisa saling menceritakan pengalaman ya. Pengalaman dari after sales service dan mengapa penting itu untuk dilakukan. Boleh ya? Mungkin mau kalau ya nggak pernah punya klien di asuransi gimana? Tidak apa-apa, nanti bisa dengerin dari sharing dari temennya, tidak apa-apa. Jadi yang nanti belum pernah ada pengalaman bisa nanti berpasangan dengan yang sudah punya polisi ya, mungkin ya. Oke, mungkin C. Lucy bisa sama C. Vina, C. Kristi mungkin sama Feli. Atau mungkin gini, after sales service kayak misalnya mereka nggak punya pengalaman di asuransi, mungkin di tempat lain tidak apa-apa. Iya, maksudnya ketika kalian dilayani misalnya beli apa, beli barang elektronik, misalnya beli apa di bank atau apapun itu. Jadi tidak selalu yang berhubungan di asuransi. Tetapi kalau teman-teman punya pengalaman Ya, di asuransi, ya. boleh silakan itu diceritakan. Ya. Jadi yang dimaksud tadi Evelyn itu kalau misalkan teman-teman ada pengalaman nih dengan nasabah di asuransi, ya tapi teman-teman mungkin sebagai nasabah atau klien customer mungkin di tempat lain. Misal contoh ya di apa pencucian mobil mungkin ya, mungkin di situ ada promo mungkin ya dalam 1 kali 24 jam kalau mobilnya setelah dicuci terus kena air hujan boleh balik lagi. Wah berarti sering ya seperti itu ya. Oke ya mungkin seperti itu contohnya ya. Oke kita nanti selesai jam 10 lebih 10 mungkin bisa langsung berpasangan saling sharing ya. Aku mau sama kamu ya. Anu aja, Bu Maria dengan Juliani boleh. Jadi Mbak Penny ya, masing-masing kan udah dapat klien. Itu kan balik bank juga. Juli ganjil ya. Oh enggak sih, pas.
Sinar
Kalau mungkin jadi kalau lebih karena usia tua itu naik tapi aku selalu coba kayak gini jadi sudut pandangnya sama sudut pandangnya murni ya misalnya tahu kalau kita artinya kita berkompetisi mikir loh, hitung loh. Ini nggak tahu ceritanya. jadi tidak ada siapapun yang pasti harus itu sehingga antara agent A, B, dan C ya kan bisa saja dia kasih kayak sebagai reseptor betul ya. Karena ada yang lain nih. Tapi mungkin ya, coba kita secara filter dengan yang lewat dengan sesuatu
Untuk bawa kemana ini nggak bisa juga, yang penting dia sudah kuliah. Iya, sama ini kayak gitu-gitu ya. kalau kita Selain belum sampai nyalain gue. Sama apa yang disampaikan Tapi kalau masih ya kalau sebetulnya polisi dapat apa? Dapat apa sih? Dapat poin. Gimana dari sharing teman-teman, ada hal baru yang bisa didapat? Ada yang mau sharing mungkin? Mungkin dari sharing tadi teman pasangan ini ya, mungkin ada hal yang belum pernah kita lakukan selama ini. Oh ternyata dari sharing teman kita tadi, oh memberikan hal baru, jalan baru. Mungkin aku nggak pernah loh melakukan hal seperti itu loh, tapi akhirnya kebuka dengan sharing. Ada mungkin yang mau cerita? 2 volunteer boleh? Poin 2. Ini mau gerak kalau ada poin kira-kira. Oke, poin 2. Amin. Kok rasanya pengen ngomong lagi? Udah. Siapa mungkin? Feni?
Mau sharing kan? Enggak. Dari sharingnya Cik Juli tadi mungkin ada hal apa seperti iya. itu ya? Ada apa ya? Iya. Apa ya? Boleh nggak cerita Kalau cerita? di depan. Boleh di depan, kalau di depan tak tambah satu lagi. Gitu ya. Ya kan daripada menoleh gini nih. Oh gitu ya. Gitu ya, Iya. gitu ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tapi dari C. Juli saya belajar, maksudnya setelah after sales itu kan tadi C. Juli ada ngomong, ya dia waktu kirim polis dia terangkan lagi, kemudian dia juga apa kayak misalnya setiap kalau nasabah dulu yang dulu itu dia ada kasih tumbler. Oh begitu beli polis di Cik Juli gitu ya? Iya. Oke. Kasih tumbler dengan ada namanya. Kemudian kalau iya. Terus nanti kayak misalnya Cik Juli mau apa propose lagi proposal yang baru, orangnya kan produk sultan soalnya kan Sudah dapat apa? Oh gitu ya. Terus hari gitu CPP apa kalau setiap ulang tahun ngasih apa selamat. Terus kalau misalnya waktu Cik Juli lagi tadi waktu pembayaran jatuh tempo dia ada nemenin juga lo customer-nya untuk bayar, ngingetkan ini lo kamu sudah jatuh tempo, terus ngingetin apa barengnya bayar juga. Nah terus nanti Jayatin. iya gitu aja Bibi tadi ulang tahun, terus apa lagi ya Lupa ya. beberapa maksudnya ya apa lagi ya, kalau ada produk-produk baru saya share ya, tapi dari awal sudah kasih tahu apakah ada keberatan atau enggak. Tadi juga dari Pak Momo juga seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin kan? Belum. Tapi kalau misalnya dari Feni, di pengalaman Feni selama ini baik di luar asuransi ya, apakah hal-hal seperti yang tadi sharing Cik Juli itu pernah nggak dilakukan Feni sebelumnya? Belum pernah ya. Belum pernah sama sekali. Oke. Tapi ada gambaran ya nantinya pada saat ada nasabah apa yang akan dijadikan ya? Iya. Atau agenmu yang dulu dong. Nek Lakukan agenku yang apa? dulu tuh nggak pernah ya. Nah. Jadi nek polis terima ya nggak pernah diterangkan lagi. Terus pokoknya saya juga nggak pernah ngeklaim. Jadi aku ya nggak tahu. Jadi nggak ya rekenannya agennya ya nggak kerja ngapain ini. Oh. Terakhir cuma aku tanya sisa saldo berapa. Tapi itu dikasih tahu sisa saldo. Tapi main gitu dia ngomong lain kali nanti buka aja ya aplikasinya. Tapi ya nggak diajari aplikasi nih, itu cuma ngomong bisa dibuka di aplikasi ini, tapi nggak maksudnya Dikasih inisial, tahu nggak dikasih caranya. tahu. Berarti tahu kalau sebagai agent harusnya Kasih tahu. caranya. Pilih. Nah, tadi dari Pak Momo juga cerita, kok Erik setiap closing berarti ngasih bakso. Nasi bakso dikemas parcel, dikasih ucapan lagi terima kasih sudah jadi nasabah. Nah, jadi sih dapat. Agent bukan nasabah. Dapat agent. Terus terus. Loh, Fen, tapi kalau setiap kali Feni telepon Nanti aku ke jadi ditakin. Feni, ya, Iya. selalu diterima nggak telepon dari Feni? Terima. Diterima. Diterima. Kalaupun nggak keterima biasanya ditelepon kembali. Dihubungi kembali ya. Iya. Oke. Tapi menurut Feni dengan ditelepon atau mudah dihubungi itu sudah oke nggak agentnya? Sudah oke ya. Tapi kalau tidak dapat sing plus lagi, servisnya itu lebih oke lagi ya. Oke. Mungkin silain kan? Nggak ada ya, tepuk tangan ya untuk Feni ya. Terima kasih Feni. Yuk satu lagi terakhir mungkin ada yang mau sharing dulu? Ibrisil. Dapat apa Iya, aja? Ayo. Bebas dari situ aja, dari situ. Dari situ Lalu deh. ngomong dari tempat pakai masker lagi yo situ ayo mau ini.
apa aja, boleh. Tadi mungkin dari sharing Cik Christine ya, Cik dapat hal baru apa? Sing bisa dibagi ke teman-teman. Ya sama, bisa setiap kliennya ulang tahun gitu. Dikasih ini, dikirimi ucapan atau ucapan terus kadang dikirimi kue gitu. Oke, terus apa lagi sih? Oh iya, kan maksudnya kalau dia perlu bantuan apa kita bantu, kita tanyain supaya nanti bisa lama-lama kan kita direferensikan ke temennya atau Oke. supaya kita tetap baik, hubungan baik. Hubungannya tetap oke. Ada hal baru mungkin yang Cici mungkin baru tahu, oh ternyata bisa ya agent ngasih service seperti itu, pernah nggak? Atau ada nggak dari sharing Cici Christine? Hal baru apa yang buat Cici? Lo coba Cici Christine, kok boleh tak hati lo gitu? Satu kelompok nggak? Ada? Oh, Ya, nggak apa-apa. Oke ya, tepuk tangan ya untuk Cici Christine ya. Dua ya, Cici ya. Tadi saya coba dengar ya ceritakan ya. Jadi pengalaman teman-teman ya kurang lebih sama. Ya apa yang mau lakukan juga dengan sharing dari C. Juli, C. Vivi ya kurang lebih sama. Ya, tapi pernah nggak misalkan kalau kita sebagai nasabah kita dapat perlakuan yang lebih dari itu? Ya, karena kalau menurut Momo ya tidak ada aturan baku ya atau guideline kalau service after sale di asuransi itu poin A, poin B, poin C. Ya kalau selama ini kalau dari Momo rasanya nggak ada. Artinya kita setiap masing-masing agent kita boleh berkreasi. Ya, sejauh mana kita mau membuktikan bahwa pelayanan kita ini adalah yang terbaik buat nasabah. Kira-kira mau tahu nggak sih kalau agent di Manulife ini sendiri kira-kira ada berapa orang? Mungkin sudah belasan ribu ya. Ya. Kita bilang yang di sini aja ada berapa orang? 12 dengan Evelyn, dengan Momo. Ya, yang ada di ruangan ini kira-kira 13 orang. Ya. Pada saat kita mau nawarkan MUHJ ke satu nasabah, mau beli di Cik Christine, mau beli di Momo, ya, atau mau beli di Bu Maria, kira-kira apa yang diterima nasabah sama enggak? Enggak. Sama. Sama? Oh iya. Produk-produknya MUHJ loh ini. Ada apa yo? Ya. Sama ya? Cuma tergantung pendekatan. Nah, tetapi nasabah boleh pilih ya. Mungkin aku sama-sama mau beli MUHJ, aku tertarik dengan produk Manulife. Tapi aku mau pilih agent ini dari ruangan, dari agent-agent yang ada di ruangan ini, kira-kira siapa yang mau pilih? Nah, artinya kita semua masing-masing boleh punya sesuatu yang berbeda. Salah satunya itu dari cara memberikan pelayanan saat kamu sudah menjadi nasabahku. Apa yang spesial yang bisa tak berikan? Itu ya. Nah, pernah nggak terbayang kalau misalkan tadi teman-teman ya kalau ulang tahun tak kasih ucapan lah. Ya mungkin tadi ada yang kirimnya apa? Kue. Ada yang kirim tadi apa? Mie mungkin ya. Kalau mau mungkin kirim mangga katanya Julia. Ya kan? Pada satu seminar MDRT ya, Momo sih pernah ikut waktu itu di Jakarta MDRT. Jadi agent ini dia juga mahir bermain biola. Ya. Jadi pada saat ada kliennya yang ulang tahun, ya, dia menyanyikan lagu itu khusus untuk nasabah ini sambil bermain biola. Dia video dan dia kirim kepada nasabah. Nah itu nilai plus ya. Pada saat Momo mendengarkan itu ya, sharing dari orang ini, bulu ini merinding. Momo banyak sadar di Momo sih jadi klien. Keren loh itu. Keren nggak kira-kira? Keren. Keren ya. Padahal kalau ulang tahun ya sih ngucapin ya dan cuma orang ini, mungkin ya juga kaya ya. Oke ya.
Tapi pada saat hanya dia melakukan, dia punya keahlian main biola, dia kasih dia musik itu happy birthday, ya kan, terus dia kirim, dia kasih ucapan, dia ngomong sambil di video, itu amazing loh nampaknya. Tersentuh. Betul ya, sangat tersentuh. Dan dari sekian banyak nasabah di Momo juga, ya toh, ada satu nasabah yang melakukan itu ke Momo. Dia main biola dan dia tahu ulang tahun di Momo ya, dan dia itu kirimkan loh. Keren. Tahu nggak? Satu nasabah itu selalu tak inget loh di mana-mana. Artinya mungkin setiap kali ada trip ya kan, nggak mungkin mau ada misal ya berapa banyak nasabah semuanya tak kasih bikisan ya. Tapi untuk satu orang ini selalu tak siapkan. Padahal dia hanya melakukan itu sekali, tidak setiap tahun di ulang tahun ibu ya kan. Hanya main biola, laki loh ini, laki. Tapi itu adalah sesuatu yang spesial, effort lebih, Membekas. ya berkesan. Artinya kalau menurut Momo ya, dari pelajaran ini mungkin ya, sesuatu pelayanan itu yang mungkin mengena sampai bisa dirasakan ke dalam hati. Feel, lebih ke feel. Itu dari hanya contoh reminder ulang tahun. Ya mungkin dari teman-teman sini mungkin ada yang bisa main gitar ya, mungkin ada yang ahli masakan apa, mungkin yang Korea atau apa ya, mungkin jadi satu bingkisan meskipun itu di kota kecil atau apa, tapi itu bisa saja berkesan buat nasabah. Ya itu salah satu. Yang kedua tadi jatuh tempo. Ya. Jatuh tempo itu juga tak lakukan sampai saat ini. Jadi itu ke seorang agent memang setiap bulan ya, kalau Momo selalu diwajibkan untuk mereminder nasabah-nasabah yang jatuh tempo. Ya, artinya jangan sampai kita gara-gara kelupaan, nasabahnya juga kelupaan, saat jatuh tempo nasabah tidak bayar, kita juga tidak ingatkan, tiba-tiba polisi jadi lapse. Satu ketika klaim polisi tidak aktif hanya gara-gara tidak bayar premi. Ada tidak kira-kira seperti itu? Ya, malahan ya. Artinya kita juga bisa lakukan dari hal-hal yang simple untuk service after sale itu tadi. Lalu ada lagi mungkin dari sisi klaim, kira-kira teman-teman ada tidak pengalaman yang berbeda saat melayani nasabah dari teman-teman saat mereka melakukan klaim? Ada? Yang mau sharing? Kamu kan pernah share. Pengalaman memuji. Pengalaman dari diri mungkin? Nggak mungkin itu kan bisa dibagi juga. Iya. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya juga ya. Pada saat nasabah melakukan klaim, ya, tapi ini mau lihat nasabah-nasabah yang kita sudah tahu kenal baik ya. Artinya bukan dilihat dari sisi premi. Ya, Momo tidak pernah membedakan pelayanan after sale itu dilihat dari nominal premi. Makanya tadi relate ya dengan gerakan-gerakan, kalau nasabahnya closing 500 juta kira-kira visi kita gimana? Ya, closingnya 30 visi gimana? Sih nggak closing terus ya apa? Ya tetap kita kasih senyum yang terbaik. Ya kan mungkin dia tidak beli saat ini. Ya, nah balik lagi. Kalau di pengalaman klaim yang pernah Momo lakukan sesuatu yang berbeda itu adalah pada saat nasabah akan keluar dari rumah sakit. Kira-kira teman-teman ada pengalaman ya, kalau cashless itu kira-kira waktunya cepat atau lama untuk administrasi cashless di rumah sakit? Lama ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih cepat ya, mungkin mesti masih ada yang lama juga ya, tapi kalau sebelum-sebelumnya ada yang bisa sampai 3 jam, ada yang bisa lebih dari itu. Nah, nasabah-nasabah yang tertentu ya kan, yang Momo lakukan adalah Momo membayarkan dulu target rumah sakit atau menitipkan deposit supaya nasabah ini bisa pulang lebih dahulu. Jadi nasabah tidak perlu nunggu administrasi selesai sampai pari, wis pulang mau langsung, karena tagihanmu sudah tak jaminkan. Sehingga nanti pada saat proses penjaminan sudah selesai, Momo yang dihubungi rumah sakit baru Momo yang uruskan pengembalian atau refund dari deposit tadi, termasuk selisihnya berapa itu yang tak bayarkan dulu. Baru besoknya tak tagih ke nasabah ini. Oh kemarin selisih perawatan ini biayanya sekian 2 juta misalnya ya. Nanti misalnya seenggak aja tidak apa-apa bisa dapat kembali ke Momo.
dan tak fotokan juga kwitansi yang sudah tak bayarkan kemarin. Itu pelayanan yang pernah Momo lakukan dan sampai hari ini masih melakukan seperti itu. Karena sekarang kan sudah ada fasilitas yang fleksibel ya dari rumah sakit ya, meskipun kita tidak perlu nitip deposit atau ini, tapi nasabah ini sudah bisa dikurangi dulu ya. Contoh kemarin dari sharing mitra keluarga misalnya, ya Mayapada juga bisa, Siloam Hospital juga bisa. Ya, jadi nasabah sudah bisa pulang dulu, tidak harus menunggu administrasinya selesai. Nanti begitu sudah selesai baru nasabah di WA. Kalau misalnya ada selisih, nasabahnya tinggal transfer ke rekening rumah sakit. Sekarang sudah ada kemudahan itu. Tetapi rumah sakit tertentu masih tetap sama aturan yang lama. Jadi kalau kamu mau pulang dulu, ya kamu harus nitip uang atau bayar sejuta tagihannya berapa. Terakhir kemarin ada yang habis operasi beduk, tagihannya sekitar 114 jutaan, ya kan di RKZ, itu tak bayar dulu. Nasabah ini keluar, ya kamu udah tahu yang dia rasakan bagaimana. Tapi sampai hari ini nasabah ini sudah lebih dari 10 tahun masih tetap di Momo. Momo pindah di Manulife ya dia tambah polis lagi. Anaknya baru laba lagi ya dia beli polisnya di Momo. Padahal teman-temannya juga pasti ada yang dari asuransi lain. Artinya itulah dampak dari service after sale yang berbeda. Kalau kita melakukan hal yang sama semua kira-kira lama-lama ya juga akhirnya jadi biasa ya. Satu kali tahun ini wah healing agent nih. Tahun depan wah si healing ya. Tahun depan lagi kira-kira yang dirasakan bisa sama dengan yang pertama kali. Jadi biasa. Tapi saat kalian lakukan yang berbeda mungkin kayak tadi contoh main biola ya. Mungkin ada yang nanti main seruling, ada yang goyang dangdut ya kan. Di video kirim ya. Mungkin itu jadi membekas. Ya itu kekuatan service after sales. Nah, selain itu, ya kira-kira ada nggak dari teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang berbeda? Ya dari teman-teman sendiri juga itu memang jadi prinsip teman bahwa aku mau melakukan sesuatu yang berbeda supaya aku bisa menjadi agent yang berbeda. Dan kenapa kok nasabah-nasabah harus diangkat? Ada nggak kira-kira dari teman-teman? Poin masih ada sisa 9. Mungkin materi ini buku cuma sampai jam 11. Ada? Karena kalau menurut FOMO ya, saat nasabah itu adalah panggung buat FOMO untuk bisa menunjukkan servis apa sih saya kasih. Kita juga tidak boleh mendoakan nasabah sakit ya. Kita juga tidak kepengen ada nasabah yang sakit. Tapi pada saat ada nasabah yang klaim, ya kan, itu selalu tak jadikan panggung untuk mengiklankan diri kita. Pelayanan terbaik apa sih bisa tak kasih ke nasabah? Mungkin dari teman-teman ada? Belum? Belum mengalami, tidak apa-apa. Mungkin yang ada aja, tidak apa-apa. Boleh berbagi di sini yuk. Nah harus di asuransi. Mungkin dari pekerjaan sebelumnya kita juga sebagai nasabah ya kan yang diperlakukan berbeda atau customer atau kita sebagai pemberi servis juga ke customer kita tidak harus di pekerjaan asuransi. Kira-kira apa? Tiga. Oi. Mer, kalau saya tadi mau jawab terus saya cuman ketahan. Hah? Apa BO? Wah mungkin gini, mungkin ada pengalaman saat menerima servis atau kita memberikan servis ke klien yang berbeda. Tidak harus di pekerjaan asuransi, mungkin di pekerjaan yang sebelumnya. Nah kira-kira ada enggak? Ya kalau anak sekarang udah sih, intinya kalau sama nasabah tuh dasarnya tulus. Jadi maksudnya ya kalau misalnya mau nyelamatin terus kalau misalnya mau intinya nggak mengharapkan apa-apa. Jadi kayak sekedar ngomong ya ngomong komentar terus habis itu kalau misalnya ada apa yang dibantu terus kalau misalnya mau biasanya nasabah nyaman ini kan kebanyakan orang tua sih kayak cuma untuk didengarkan aja gitu kayak memberikan waktu itu sih kayak gitu. Tapi itu hal itu sudah cukup membuat
mendengarkan mereka bercerita. Dan Amel mau datang. Ya mau. Oh ya, keren dong Ben. Tepuk tangan ya buat Amel ya. Terima kasih sudah poin. Thank you ya. Ya. Ada yang lain? Kayak cuci mobil ya. Padahal iklannya ya sepele ya. Dalam 1 kali 24 jam kalau mobil ini keluar dari tempat ini terus diguyur hujan ya kan, kamu dicuci lagi gratis. Saya ada di bayangan Momo ya pada saat ada seperti itu ya. Nah, paling dicuci ini salah-salah. Karena gratis kan? Betul kan? Tapi pada saat setelah itu tak alami sendiri begitu dia melakukan itu dengan sepenuh hati. Amazing loh. Sekalipun harganya mungkin lebih mahal daripada sewajarnya normalnya cuci mobil tak kali ini mati. Meskipun ya itu musim kemarau dan hujan juga ya tak kali ini. Akhirnya kita pun nasabah pun bisa saja ya membayar premi lebih mahal mungkin ya kan, mungkin dia ditawari dari tempat lain dengan premi lebih murah. Pada saat mereka puas dengan pelayanan teman-teman, mereka abaikan dong premi ini jadi nomor kesekian. Mungkin prioritasnya adalah agent di kalian. Itu ya. Jadi yang dilakukan Amel juga itu ya juga salah satu yang mau lakukan. Kita tidak pernah boleh ada punya tulus lah, ya kan. Masalah nanti dia mau beli, masalah dia nanti mau mengenalkan itu hak dari nasabah. Kalau dia nyaman nggak usah kita minta, pasti dia bisa mereferensikan. Dan Momo di sini ya mungkin ya dari pengalaman Momo sendiri ya, dan ini selalu menjadi catatan. Momo tidak pernah pada saat setelah menyelesaikan service after sale, setelahnya selalu tak kasih embel-embel mungkin boleh dikenal mau atau minta referensi. Itu Momo tidak pernah lakukan sampai hari ini. Ya. Tapi yang tak lakukan itu adalah ya tak lupa kata-katanya. Jadi setelah nasabah minta tolong klaim misalnya ya, sekalipun ini bukan nasabah ini Momo sendiri ya. Tapi setelah klaim itu beres semua nih, Momo tidak pernah selalu gojek. Nanti mungkin bisa dikenal lo ya, nanti ada nasabah-nasabah baru sih bisa dikenal. Itu pantang untuk Momo lakukan. Kesan tulus itu kalau menurut Momo bisa jadi hilang. Ya. Tapi yang tak lakukan adalah mungkin nanti kalau ada temen atau kerabat ibu atau cici ya, sing punya kendala yang sama, mungkin ada kesulitan dalam klaim, mungkin agent ini kesulitan untuk dihubungi ya. Koko cici boleh nggak kenal Momo ke mereka? Barangkali Momo bisa bantu mereka. Kira-kira kalau bapak ibu ya ada bapak ini kan? Iya, bapak cuma hubung sama Momo. Kalau ibu-ibu kira-kira dapat agent dengan pelayanan seperti itu, kira-kira mengenal nggak di feeling kalian? Iya. Ya, pada saat kalian akan beli polis baru, kira-kira siapa yang beli konten? Oh, Pada si mamimu. Iya, Pak iya. Momo tuh. Iya, Kalau gimana? Wah, iya, saya bingung ada orang nih. Iya. enggak kan Pak Momo bilang kalau sudah diperlakukan dengan baik ya yang diingat agentnya ya siapa ya? Ya Ya. Pak Momo itu ya. Gitu. Balik lagi di pekerjaan kita, ya. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang kepingin dapat premi besar? Closingan mungkin ratusan juta, premi setahun mungkin ya. Boleh jadi ini yang pengen angkat tangan? Semua mau nggak semua angkat tangan soalnya Ceprisil belum angkat tangan. Terus sudah sih. Ya. Kira-kira kalau dari teman-teman yang ada di kota Kenpun ini ada nggak yang kira-kira bisa membeli sesuai dengan premi yang kita inginkan? Ada. Mel ada mungkin. Yang lainnya? Di sini ada juga. Harusnya ada. Sudah pernah dihubungi? Sudah. Terus? Ya. Belum salah caranya. Salah caranya. Ya. Momo mau sharing ya. Momo pada saat pertama kali join di Marulen, ya. Momo lihat closingan premi di atas 100 juta itu sangat amazing. Karena Momo di perusahaan yang sebelumnya closingan paling besar itu preminya cuma 60 juta per tahun. Ya kan? Jadi pada saat di
di sini ngelihat ada yang closing 200, 500, wih keren ya. Kira-kira kita kepingin juga dari sebetulnya ini ya, Momo juga kepingin. Tapi Momo tahu bahwa yang ada di kotaknya Momo, ya kan, mungkin mereka bisa beli, ya, tapi belum tentu mereka mau beli. Nah, cari yang mau ini yang belum tentu ada di kotaknya Momo. Nah, singkat cerita itu cuma tak palintok. Yang ini sharing pengalaman dari Momo ya, bahwa kekuatan daripada pelayanan itu sangat besar dan itu bisa jangka panjang. Oke? Jadi Momo cuma batin, aku juga kepingin punya closingan premi itu sampai 500 juta. Sampai akhir itu baru didapat di tahun 2024 bulan April kemarin. Ya, jadi untungnya nasabah ini sudah renewal ya. Jadi persistensi puji Tuhan aman ya. Jadi preminya itu kemarin total itu hampir 500 juta dari satu pemegang polis. Nasabah ini apakah ada di kota Limu sebelumnya? Tidak ada. Ya. Nasabah ini adalah nasabah referensi. Saya ngasih referensi, ya kan, sudah 8 tahun yang lalu belum ketemu sekali. Ini pun juga kenal sebelumnya. Tetapi ada sesuatu hal yang pernah Momo lakukan sama orang ini, ternyata ini membekas loh. Sama si pemberi referensi ini. Ya, sebut saja namanya Florence si pemberi referensi. Jadi 8 tahun yang lalu ceritanya Florence ini pernah datang ke kantor asuransi CAP. Dia dikasih polisnya, terus dia minta agent yang bisa melayani, dia datanglah ke CS ya kan, dan kebetulan Momo yang saat itu standby di kantor. Ya, nanti ada untungnya ya, kalau kita rajin datang ke kantor, lepas ada sing kita turun, ya sing ketok mata di sisi disuruh bantu ya. Tapi pada saat itu bukan kita diminta tolong untuk orang mau beli polis baru, tapi ada masalah dengan klaimnya. Singkat cerita setelah diselesaikan beres, sudah tidak ada komunikasi lagi sampai 8 tahun. Ya. Akhirnya datanglah si Jessica. Jessica ini adalah saudara dari Florence. Dia tanya-tanya, akhirnya dia belilah polis. Ya, dia polis kira-kira Regi itu dengan mertuanya dia 500 juta. Ini salah satu nasabah yang mengatakan Momo kemarin NPRI. Ya. Apakah Jessica sebelumnya dari kota Limu? Tidak. Florence ada setelah kenal 8 tahun yang lalu. Nah, ternyata Jessica ini pun tidak berhenti di Jessica. Dia masih berlanjut lagi. Jessica mengenalkan saudaranya kembali. Ya, inilah kekuatan dari servis. Nah, sampai akhirnya ketemulah di referensi yang berikutnya yang bernama Paul Yangji. Ada yang tahu nama Paul Yangji? Ya, ada di kotak ini ya, itu sebetulnya nasabah referensi dari seorang Florence yang 8 tahun lalu pernah tak bantu. Nah, Paul Yangji ini adalah koko kandung dari Florence. Ya. Dan sampai hari ini referensi itu tidak berhenti. Ya karena Paul ini koko ini, ya akhirnya tak masuk di Paul semua penjualan. Itu ya. Nah, singkat cerita bulan kemarin ya, saya ketemu Ci Yuliani ya. Ya itu, enggak, saya ini Pak Kon sini mau BCMJ kemarin. Oh iya. Ya itu si namanya Florence. Oh iya. 8 tahun kemarin tidak pernah ketemu. Dia mereferensikan lagi yang namanya Harlin Puspa. Ada lagi yang kenal? Ada di kotak lagi ya. Jadi nama-namanya di kotak baru itu nama-nama referensi dari seorang Florence. Dia mau jadi agent, tak jadi agent juga tidak mau. Aku lebih baik jadi agent bayangan yang ngasih nasabah. Tapi Florence ini tak lihat-lihat ya, dia punya pengaruh memang di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan kerabat-kerabat dia. Jadi pada saat dia cuma telepon ya, BPC itu dia telepon salah satu saudara sepupu ini. Aku punya agent, produknya menurut aku bagus dan aku lihat itu cocok dengan kamu. Karena kamu kemarin kan sempat komplain dengan kenaikan premi di bulan 10 ini sangat tinggi ya kan. Nah, tak jamin gimana orang. Cuma lewat telepon untuk close. Ya, nasabah itu namanya kemarin close Samsung, ya kemarin jadi closingannya kok mau. Itu. Artinya apa di sini yang bisa tak jadi juga ya? Terkadang kekuatan dari service after sale itu kita belum tentu merasakan saat itu langsung.
Tapi saat itu tak lakukan dengan konsisten, tulus, dan ada niatan apa-apa ya, tetap jaga hubungan baik aja ya kan. Mungkin berkat itu bisa tak panen ini tidak akan tahu hari ini setelahnya. Ya, artinya yang dilakukan teman-teman juga ya, meskipun mungkin ya cuman say hi, jatuh tempo kalian reminder, ulang tahun kalian mungkin japri ya, mungkin nanti sudah sharing ini kalian bisa main biola latihan atau main apa sih lain ya, mungkin sambil musuh sambil kita happy birthday ya, nggak tahu ya, ya kan? Sambil tiktokan ya, banyak cara ya. Mungkin juga dengan pelayanan klaim ya kan. Nah, mungkin hal seperti itu tidak dapat menghasilkan nilai saat ini. Oke, tidak apa-apa. Tapi kita tidak tahu apa yang nanti kita panen lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena Momo di asuransi ini dari 2012 baru dapat closingan yang 500 juta ini di 2024. Kira-kira berapa? 12 tahun ya. Artinya yang masih belum 12 tahun ya jangan nyerah. Ya, siapa tahu nanti mungkin di tahun ke-10, mungkin sebelumnya tahun cepat kalian bisa dapat nasabah yang seperti itu atau lebih dari itu. Ya, hasil dari kalian melakukan servis dengan tulus. Ya. Terkadang servis yang tulus juga tidak bisa diterima dengan respon positif juga sama orang. Ya, it's okay. Selama kita melakukan hal yang benar, ya kan, ya tidak apa-apa. Jadi pengakuan juga karena kemarin kebetulan ada 2 kesalahan fatal yang Momo lakukan selama Momo di profesi asuransi. Ya, yang pertama sekali Momo lakukan waktu di perusahaan yang sebelumnya karena kesalahan memberikan informasi saat nasabah mau klaim, sehingga Momo harus mengeluarkan uang sendiri 5 juta. Ya, nasabah itu mau operasi batu ginjal, masa tunggu ternyata belum lewat 2 tahun. Karena di sebelumnya masa tunggu kan 24 bulan. Jadi hanya tinggal beberapa bulan saja lewat 2 tahun nih. Tapi saat itu karena Momo tidak melakukan hal yang biasanya ya, karena hal yang biasa Momo lakukan saat ada nasabah mau klaim, biasanya Momo selalu minta waktu ke nasabah. Coach, sorry ya, boleh tidak aku nanti minta waktu 10 atau 15 menit, nanti tak hubungi kembali untuk memastikan manfaatmu ini apa. Jadi biasanya Momo selalu cek portal dulu, tak cek ya status polisi masih aktif atau enggak, ya. Terus masa tunggunya sudah lewat atau enggak. Oke ya, ini poin penting ya, ini pembelajaran juga buat Momo ya. Terus manfaatnya kamarnya apa, plannya apa, ya kan? Sehingga setelah itu dapat semua data, aku biasanya telepon balik lagi ke nasabah nih. Ya, untuk masa tunggu ini, untuk status polisi aman, dia masih aktif. Terus masa tunggu ini juga sudah lewat, misalnya sudah lewat 2 tahun, ya kan? Buku CC misalnya punya plan kamar yang 300. Tapi it's okay, kalau CC atau misalnya rencana mengambil kamar yang lebih dari itu, nasabah cuma bayar selisih biaya kamar itu. Nanti mungkin bisa diinfo ya kan, apa sih bisa dibantu kalau misalnya ada kendala di rumah sakit, karena sorry Momo sih berantakan lagi di jalan. Biasanya itu yang selalu tak lakukan. Ya, singkat cerita satu nasabah ini begitu menyampaikan itu, Momo waktu itu lagi nyetir keluar kota, mau ke Situbondo, ternyata akhirnya ya sudah, tak pikir sudah lewat masa tunggu. Masuklah di National Hospital. Ya wis. Nasabahnya orang Situbondo, berobatnya di Surabaya, di National Hospital. Momo dari Surabaya lagi mau pulang ke Situbondo. Salipan. Begitu sampai Situbondo tak lihat lagi portalnya dek langsung, dan tunggu itu saya copot ya. Tiba polisi sih dulu masa tunggu kan, mateng. Masih tak telepon. Ya kok sorry ya, aku ini salah nyampe informasi. Ya, ternyata belum lewat masa tunggu, artinya klaimmu hari ini dari Sodi Kantor. Ya, kok BCC ini sudah ngamar belum? Itu saya tak tanya polisi. Belum, ini aku baru selesai SMA. Kok sorry ya, memungkinkan dari misalnya operasi ini ditunda sampai masa tunggunya lewat dan biaya yang sudah dibayarkan itu tak gantian di Momo. Dia bilang tidak bisa soalnya aku harus kesakitan dan itu ginjal dia sudah sampai bengkak bisa. Jadi mau tidak mau aku harus tindakan hari ini. Aku bilang sorry untuk dia orang ini dan terganti. Tapi mungkin biaya yang sudah dilakukan sebelumnya kayak MRI, biaya DOI, IGD ya, aku sih tahu. Ya, nanti koko kalau sudah semua nanti boleh tidak misalnya ini. Tidak apa-apa tak kira-kira, tidak apa-apa. Untungnya tidak apa-apa nasabah ini. Tapi memang dia tagihkan biaya MRI dan biaya IGD itu sekitar 5 juta.
itu tak bayar. Ya, kenapa itu tak lakukan? Bisa saja mau tidak bayar juga. Dan mungkin nasabah juga ada masalah dengan 5 juta itu, karena orang ini mungkin dari finansial itu oke ya. Tapi itu yang tak katakan adalah kepercayaan. Ini juga bagian daripada servis, karena dia sudah jadi nasabah, dia sudah beli polis di kita. Karena servis itu tak jaga, itu terjadi sekitar 5-6 tahun yang lalu, ya kan? Sehingga pada saat kemarin dia ini kurang nyaman dengan unit link, dia mau tanya asuransi lagi, kembalinya ke siapa? Ke kita lagi. Dan dia bisa mereferensikan ke saudara-saudaranya yang lain. Artinya dia masih nyaman dengan buku, itu yang kita jaga sebetulnya dari service after sales. Bukan hanya sekedar kita dapat new business stock ya, tapi bisa mempertahankan nasabah-nasabah lama, itu yang juga penting. Itu ya, Sari, aman? Aman ya? Oke. Dapat poin lagi kan? Nah, kesalahan kedua yang dilakukan kemarin pas sebelum libur lebaran. Wah, liburan ini paling gak enak kabeh. Ya. Pas kemarin. Ini pengakuan lagi dan akhirnya Momo harus keluar uang lagi. Untungnya tidak besar. Momo selalu membiasakan kepada nasabah-nasabah baru ya, khususnya yang beli MUHJ ya kan, atau kesehatan di tempat lain yang sebelum ini. Momo selalu sampaikan bahwa kalau kemudian hari kamu itu mau melakukan pemeriksaan atau mau klaim, ya itu kamu harus informasi dulu ke aku, harus hubungi aku. Lek kamu tidak bisa, ya paling enggak ya bojomu sing hubungi aku. Tujuannya untuk apa? Aku mau memastikan bahwa klaimmu ini bisa lancar. Wes gitu toh. Kalau kira-kira teman-teman dilakukan seperti itu, pasti hubungi dan kalau kalian mau klaim. Ya. Karena apa? Tujuan dari nasabah ini kalau klaim kan dibayar. Aku nggak bisa memastikan klaimmu ini lancar kalau tiba-tiba kamu telepon aku, ujuk-ujuk aku keluar rumah sakit, berkas yang mau tak kasih kalau kamu KB. Kalau ada 1-2 berkas yang hilang, kamu bisa jadi klaim udah dibayar. Apalagi yang hilang itu kwitansi misalnya, ya hilang deh. Kemarin juga sama, nasabah ini sudah melakukan operasi, meskipun operasi itu kecil, dia cuma bersihkan kayak penjualan itu sekitar 7.065.000 di satu klinik, dan dia baru mengimu setelah operasi dan setelah bayar. Tapi akhirnya ada kwitansi yang masih belum dikasih sama tidak ngisi form. Pada saat itu dimintakan susulan, tahu nggak itu berbayar. Menerbitkan kwitansi diminta 500.000. Padahal kwitansi itu hak pasien ya, terlepas asuransi, mau nami kita sudah bayar, kita juga berhak kwitansi ya. Tetapi nasabah ini diminta biaya 500.000 untuk kwitansi. Untuk pengisian formulir lagi diminta lagi 350.000. Jadi nasabah ini tanya, kira-kira ini pasti di cover? Enggak. Soalnya kalau memang tidak bisa di cover, ya aku nggak perlu minta lagi karena ya nambah biaya mana. Tapi misalnya ini pasti di cover, ya aku tak belani nggak apa-apa. Akhirnya karena kepedean ya kan, ya harus pasti bayar. Nah, singkat cerita ya harus dapat semua. Dia bayar 850.000. Aku ini lali saat lengan. Nasabah sih irino aku, nasabah WA. Pas aku lagi satu-satu di rumah. Kok rasanya klaimku ini ada yang apa? Kalau klaim itu bayar sendiri. Sispa. Dan saat itu langsung mencolok aku dari ranjang, langsung tanya, oh iya kan? Rasanya iya C, sorry C. Boleh tidak aku minta aku tak cek lagi di C langsung tak telepon lagi. Aku sudah enak kan? Ya, ternyata betulan dia punya klaim Topasman. Topasman. Berapa biaya deductible-nya? 8 juta. Klaimnya cuma 7.065.000. Bisa bayar loh ya. Ini rentetan yang fatal. Saya tak lakukan ya kan. Satu nasabah yang tadi bilang dibayar, dia akhirnya pasti ya menuntut ya ini juga belum dibayar karena udah bayar lebih nih 850.000. Yang kedua, dampak berikutnya MUHJ apa kalau misalnya klaim? Kalau MUHJ yang satu ini kalau dia ada klaim tidak dapat diskon. Udah tahu ya produk MUHJ ya. Ketentuan saat ini yang berlaku no claim diskon. Kalau kamu nggak ada klaim dalam 12 bulan,
premi renewal berikutnya atau jatuh tempo berikutnya kamu dapat potongan 10%, 2 tahun berturut-turut 15%, oke? Karena nasabah ini klaim yang seharusnya tidak perlu klaim, ya kan? Bisa menghanguskan non-kredit defaultnya enggak? Tapi berkali kapan hari itu kalau yang terbayar Bu, di training kok Yang ceritanya diajukan. gitu. Tapi ini kerennya Manulife, ya kan? Nasabahnya ya akhirnya tak info, aku juga yang mengakui ya kesalahan, ya kan? Terus akhirnya ya biaya 850 ini ya Pak ganti. Nasabahnya tadi bilangnya nggak usah, nggak apa-apa Pak ganti karena ini memang kesalahan. Dan ini juga aku thank you malahan. Dengan kejadian ini kan jadi pengingat supaya aku lebih hati-hati, supaya kedepannya tidak terulang lagi, gitu loh. Nasabah juga tidak keberatan dengan 7.065.000 yang ada dibayar, karena memang dia sudah tahu deductible itu, ya kan? Tapi yang diharapkan nasabah, ya aku bisa dapat no claim diskon itu dari aku tidak ada klaim lagi, gitu kan? Nah,